Shalom, selamat malam, Jemaat GPIB Trinitas. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Audi WMR Wisang STH MSI. Mari jemaat kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya setia besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 419, bait 1 dan 2, Yesus pimpinlah. Mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa kesempatan ini adalah yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, firman Tuhan menguatkan kami untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Pimpin juga akan plan firman yang akan membawakan firman Bapak Pendeta Audi, dan kami percaya Roh Kudus berbicara untuk kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekuatan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan. Terambil dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 4, bait 9. Saya ulangin, Kidung Jemaat 419, bait yang ketiga, Yesus pimpinlah.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Yang Maha Kasih Tuhan, hiburkanlah umat-Mu di tengah ketidakpastian yang masih mendera. Kuatkan dan selalu pastikan bahwa kami berharap pada Tuhan, karena firman-Mu telah memastikan itu di tengah dan di dalam seluruh tapak kehidupan kami. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yesaya pasal 40 pada ayat 9 sampai ayat 11, demikian bunyinya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat seorang wanita muda tengah duduk santai di dalam sebuah bus yang melaju ke tengah kota. Di sebuah pemberhentian bus, naiklah seorang perempuan tua, seorang nenek-nenek. Dia masuk, naik ke dalam bus dengan begitu banyak tas bawaan. Akan tetapi tas bawaannya yang berat itu ditumpuk begitu saja di kursi, dan kemudian dia nyerocos bicara ini itu tanpa lelahnya.
Akibatnya perempuan muda itu harus agak bergeser sampai sedikit meringkuk karena kursi yang terbatas tetapi penuh dengan bawaan perempuan tua itu. Seorang pemuda yang bersimpati berkata sambil berbisik kepada perempuan muda itu, "Aku rasa tidak perlu engkau menenggang rasa, katakan saja kepada nenek itu bahwa engkau terganggu." Akan tetapi wanita muda ini menjawab begini, "Tidak perlu beradu argumentasi untuk hal yang sepele seperti itu. Perjalanan bersama kita terlalu singkat." Jawaban perempuan muda itu saya ulangi, tidak perlu berdebat untuk sesuatu yang sepele. Perjalanan bersama kita terlalu singkat. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jawaban perempuan muda itu terdengar agak biasa. Mungkin kita tidak tersentuh dengan jawaban itu, akan tetapi satu hal yang pasti, perempuan muda itu bersikap dan bersiap untuk mengatakan bahwa dia siap untuk menemukan hal-hal yang tidak mengenakan dalam sejarah perjalanan hidupnya. Dan yang terpenting adalah karena dia berkata, perjalanan bersama kita terlalu singkat untuk diisi dengan pertengkaran-pertengkaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah singkat ini mengawali kita untuk merenungkan perikop awal dari kitab Deutero Yesaya atau kitab Yesaya kedua. Saya pernah menjelaskan bahwa kitab Deutero Yesaya itu berbeda dengan kitab Proto Yesaya pada pasal 1 sampai pasal 39 yang penulisnya adalah Nabi Yesaya yang dikenal di dalam Alkitab. Tetapi tradisi dan kesaksian sejarah menyebutkan dia sudah mati pada masa Raja Manasye di kerajaan Israel Utara. Karena itu sering disebut sebagai kitab Deutero Yesaya karena coraknya mirip dengan kitab Proto Yesaya dan dikumpulkan dalam satu koleksi kitab Yesaya. Saudara, kita mundur sejenak. Ketika cucu Daud, Rehabeam, anak Salomo, memerintah kerajaan Yehuda, itu terdiri atau terletak menduduki tiga teritori suku, yaitu suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Akan tetapi kita bersama juga tahu bahwa belakangan yang bergabung dengan kerajaan Israel Selatan hanya dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. 10 sisanya bersatu menjadi kerajaan Israel. Akan tetapi kita juga sadar dan kita juga tahu bahwa belakangan kalau kita membaca Alkitab, terutama bagi gerakan baca Alkitab Jemaat GPIB Trinitas, penyebutan kerajaan Israel Selatan berhenti setelah tahun 722 mereka dibuang ke Asyur. Setelah itu tidak pernah lagi diceritakan oleh Alkitab tentang 10 suku itu. Karena itu sering disebut sebagai the lost tribe atau suku yang hilang. Tetapi dua suku sisanya, mereka itulah yang memenuhi kisah Alkitab mulai dari 586 sampai kelahiran Tuhan Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena ini adalah jalinan kisah yang mengikuti alur janji dan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Samuel dan Nathan bahwa keturunan atau dinasti Daud tidak akan pernah putus meskipun kerajaan itu terpecah. Dan puncaknya adalah pemenuhan seluruh nubuatan, termasuk nubuatan di dalam kitab Deutero Yesaya itu, di dalam kelahiran Yesus, King of the Kings, atau raja di atas segala raja, tetapi dalam pengertian iman. Ada dua hal yang ingin saya ceritakan sebelum kita maju lebih jauh ke pembahasan perikopnya. Yang pertama adalah tentang dua kerajaan yang banyak sekali disebut-sebut,
karena mereka terkait dengan kerajaan yang menghancurkan Israel Utara, 10 suku, dan yang menghancurkan Israel Selatan atau Yehuda. Kerajaan pertama adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1900 sebelum Masehi. Itu kerajaan Asyur, Proto-Asyur atau Asyur Purba. Kerajaan Asyur ini masih muncul sekali lagi setelah pada 1400 dia tenggelam, muncul lagi 1300 sampai 1076 Proto atau pertengahan Asyur, dan Asyur yang terakhir muncul pada tahun 1900 sampai 612. Puncak kejayaannya adalah ketika Tiglat-Pileser III memerintah dan dilanjutkan oleh penggantinya yang menghancurkan kerajaan Israel Utara pada tahun 722. Akan tetapi kemudian pada tahun 614 kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Nah, kerajaan Babilonia ini berkuasa di dalam masa keemasannya. Dia mengalahkan dan membuang orang-orang di Yerusalem ke Babilonia. Kerajaan Babilonia ini kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia, Media dan Persia, dan membuang orang Yehuda ke tanah Babilonia. Saudara jemaat Tuhan, tetapi kerajaan Asyur, kerajaan Babilonia, dan kerajaan Kores itu, Sirus, Kores, Median, dan Persia, itu menempati wilayah yang sama, yaitu Iran dan Irak modern. Oleh karena itu, kita paham kenapa permusuhan itu masih sangat kencang sampai sekarang. Saudara jemaat Tuhan, 586 kerajaan Babilonia mengalahkan kerajaan Yehuda dan membuang mereka ke Babilonia. Gambarannya ada di dalam kitab-kitab Mazmur, bagaimana susah dan sengsaranya orang di tanah pembuangan. Saudara jemaat Tuhan, yang menarik di perikop kita ini adalah ketika untuk pertama kalinya Deuteronomi Yesaya muncul, dia langsung berkata dengan satu kata yang menarik, hiburkanlah. Hiburkanlah. Meskipun cuma sekitar 50-70 tahun mereka berada di tanah pembuangan, tetapi berada di tanah pembuangan seluruh hak kewargaan negara mereka hilang, hak politiknya hilang, mereka menjadi budak. Meskipun beberapa dari mereka mampu menjadi pemimpin karena kepintaran dan kecerdasan mereka. Akan tetapi orang Israel secara keseluruhan merana dan menderita. Ada lagu yang menarik kan, yang menggambarkan mereka, By the River of Babylon. Akan tetapi gambaran dari orang Israel itu sebetulnya mirip dengan ketidakpastian yang kita rasakan di masa modern sekarang. Kenapa? Karena kita atau juga mereka merasa tidak berdaya untuk menghadapi apa yang sedang mereka alami. Penderitaan orang Israel di tahun 586 sampai 530 bahkan sampai 520 ketika mereka mulai pulang, itu adalah penderitaan yang tidak terlupakan meskipun mereka dijajah cuma 50 tahun. Mengapa? Karena mereka kehilangan seluruh kebanggaan mereka. Bagi orang Yahudi, Bait Allah itu adalah pride, itu adalah kebanggaan dan harga diri dan juga dignity. Ketika dihancurkan Bait Allah itu pada tahun 586, mereka kehilangan segalanya, baik kebanggaan nasional maupun kebanggaan personal. Mereka menjadi tidak punya negara, Bait Allah hancur. Jadi dua simbol utama kebanggaan orang Israel hancur di saat yang orang Yehuda ya, kerajaan Yehuda ya, hancur pada saat bersamaan. Akan tetapi di tengah 50 tahun itu kemudian muncul kembali suara Tuhan. Saudara, muncul kembali dan kita lihat selalu sama polanya ya. Polanya adalah selalu Allah yang berinisiatif sejak setelah kitab Raja-Raja. Sampai kitab Raja-Raja selalu kita bertobat dulu baru Tuhan menolong.
Akan tetapi setelah kita raja-raja, polanya mulai berubah. Polanya adalah mirip dengan Tuhan menciptakan, Tuhan berinisiatif, sama dengan pola ini. Tuhan yang memulai proses penyelamatan orang Israel. Itu diawali ketika mereka diperbudak di Mesir, diulang lagi ketika mereka diperbudak di tanah Babilonia, kemudian menjadi jajahan dari Persia, diulangi lagi Tuhan yang memulai proses pelepasan mereka. Diawali dengan hiburkanlah. Dan janji Tuhan itu. Perikop kita ini sebetulnya adalah janji. Ini belum terjadi. Orang Israel masih di pembuangan. Dan di tengah ketidakpastian itu Tuhan datang untuk menghibur dan mengatakan. Dan ini inti perikop kita. Tuhan itu, Allah itu sama dengan seorang gembala. Dia kelak akan memangku kita dan dia kelak akan mengawal kita, mengayomi kita untuk pergi seperti Mazmur 121 tadi ya. Dia akan menjagamu di waktu malam, juga di siang hari. Dia akan membawa kita ke sungai yang segar dan air yang segar dan menyegarkan jiwa kita. Ini janji yang disampaikan kepada orang-orang di masa pembuangan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, janji yang sama itu disampaikan kepada saudara sekarang dan hari ini. Sekali lagi, janji yang sama itu disampaikan kepada kita sekarang dan hari ini. Kita semua sadar, kita semua tahu, secara tiba-tiba di antara kita atau mungkin banyak dari kita tiba-tiba menjadi petani temporer. Tiba-tiba jadi sibuk ngurusin bunga. Tiba-tiba dulunya tidak pernah berpikir pegang cangkul, parang, tiba-tiba jadi rajin. Kenapa? Karena banyak dari orang-orang, bukan hanya jemaat kita, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan dalam waktu dekat, sekitar 5 juta juga akan kehilangan pekerjaannya. Sumber penghasilan tertutup, bukan tertutup penuh, tetapi paling tidak berkurang secara signifikan. Dulu mungkin dapat 10 juta, sekarang 1 juta. Sanggup enggak? Sanggup tidak sanggup? Harus sanggup. Tetapi di tengah situasi yang tidak pasti seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita, hiburkanlah, dan yang kedua dia berjanji dia akan menjadi seperti gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi dan tidak pernah melewati situasi yang sangat susah? Semua pasti pernah. Sebetulnya itu gambarannya. Itulah gambaran nyata. Bahwa di balik mendung itu ada pelangi. Mendung pasti berlalu. Atau istilah kerennya buat orang Indonesia yang selalu diulang-ulang, badai pasti berlalu. Akan tetapi kalimat itu dalam perikop kita, itu tidak datang dari kita, tetapi langsung dari Tuhan yang mengabarkan dan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu akan menjadi gembala kita. Oleh karena itu jangan pernah kita patah arang, jangan pernah kita putus asa, karena Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk dan atas nama kita. Dan itu adalah janji yang pasti. Oleh karena itu COVID juga akan berlalu. Pasti berlalu. Persoalannya adalah mampukah kita untuk sustain, mampukah kita endurance, mampu kita menahan dan tetap memandang kepadanya sambil berkata, Tuhan Engkau akan menjadi gembala kami. Semua ini akan berlalu. Meskipun sekarang kita sedang menangis dan kita sedang kesulitan yang amat sangat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu percakapan di dalam bus tadi mengingatkan kita akan perjalanan kita. Perjalanan kita terlampau singkat untuk diisi dengan tangisan, untuk diisi dengan marah-marah, untuk diisi dengan pertengkaran-pertengkaran, untuk diisi dengan hal-hal sepele. Perjalanan bersama kita, saudara, sekali lagi, perjalanan bersama kita itu terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal sepele. Kadang ketika kita
menghadiri acara-acara orang meninggal ataupun orang mati atau ibadah penguburan, tiba-tiba kita ingat, iya ya, waktu terlalu singkat. Kenapa kita tidak mengisi hal-hal indah dengan sahabat, saudara, orang tua kita yang sekarang sudah mendahului kita? Baru kita sadar bahwa waktu kita terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jauh lebih baik untuk kita berpikir hal-hal yang positif, mengerjakan hal yang positif, yang membangun optimisme kita, ketimbang kita terus-menerus menangis seakan-akan tidak ada jalan lagi. Karena ketika kita terus-menerus sakit, ketika kita terus-menerus menghukum diri kita, maka kita pasti sakit. Beberapa penelitian terakhir menemukan dan mencatatkan bahwa banyak orang sekarang meninggal karena asam lambung. Sekali lagi, karena asam lambung. Asam lambung itu biasanya datang dari stres. Dan memang lebih banyak ibu-ibu akhir-akhir ini yang meninggal karena kasus seperti ini. Kenapa? Karena stres. Lihat, terlalu singkat kehidupan bersama kita kalau diisi dengan kekhawatiran berlebihan. Meskipun kita menghadapi persoalan dan kita pasti khawatir, tetapi terlalu singkat hidup kita jika diisi dengan hal-hal yang menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah, sekali lagi, jangan mengisi hidup kita, jangan pernah mengisi hidup kita dengan hal-hal yang justru merusak kehidupan kita. Berharaplah, sekali lagi, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan bahwa di tengah kehidupan seperti sekarang, Dia akan menghiburkan kita dan bahkan akan menjadi gembala bagi kita. Serahkanlah semua kekhawatiran kita kepadanya, karena semua hal yang menyesakkan ada ujungnya. Dan pada ujungnya kita semakin mampu dan semakin sanggup untuk menghadapi dan menyelesaikan hal-hal sulit dan susah di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita terlalu singkat, hidup bersama kita terlalu singkat untuk kita mengisinya dengan hal-hal yang merusak persekutuan, persahabatan, dan kehidupan kebersamaan kita. Tuhan menyertai kita semua. Dia berjanji di tengah kesulitan saat ini, Dia akan terus menyertai kita dan menjadi gembala bagi kita. Amin. Saudara jemaat, mari kita menyambut pemberitaan firman tadi dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 415, bait pertama dan yang kedua, Gembala Baik, Bersuling nan Merdu. Membimbing aku
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk bersama-sama di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk perenungan bersama yang mengingatkan kami bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk menghiburkan kami dan Tuhan yang berinisiatif untuk menjadi gembala bagi kami sebagai domba-dombanya, terutama ketika kami bersama-sama mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami merasa dikuatkan dan dihiburkan di tengah-tengah situasi ketidakpastian ketika dunia menghadapi ketidakpastian berhadapan dengan COVID-19. Akan tetapi kami melihat bahwa ada cahaya harapan di dalam Kristus yang selalu bersama kami di tengah-tengah seluruh pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kami bersyukur bersama sebagai satu jemaat malam hari ini, tengah-tengah ibadah keluarga kami yang dilaksanakan secara online, kami boleh menaikkan syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam waktu dekat, lebih dari 270 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Kami berdoa kiranya ketenangan dalam melaksanakan acara demokrasi ini di daerah-daerah boleh berlangsung dengan baik dan bukannya menghasilkan kekisruan, pertengkaran, perkelahian, baik antar masyarakat dan bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa damai sejahtera dan sukacita menjadi bagian dari bangsa kami di tengah-tengah situasi tersebut. Karenanya kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, kiranya mereka sanggup mengerjakan tugas dan panggilannya sebagai pemimpin negeri ini dengan mengedepankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang sudah menunda pelaksanaan persidangan sinode pada tahun 2021 dan kiranya seluruh majelis sinode boleh mengerjakan tugas panggilannya untuk membawa bahtera GPIB ini di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini dan tetap percaya bertekun kepada Kristus, Kepala Gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk GPIB Trinitas, kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat dan keluarganya, kiranya mereka tetap bertekun, tetap sehat-sehat selalu, dan tetap mengerjakan tugas panggilan keseharian dan juga tugas untuk menggembalakan jemaat kami bersama dengan seluruh presbiter, kiranya selalu memberi diri dan bahkan selalu menjadi teladan bagi persekutuan di tengah-tengah jemaat kami. Kami pun berdoa untuk seluruh program pelayanan yang dirancangkan, kiranya tetap berjalan di tengah-tengah keterbatasan dengan mengandalkan kepada teknologi. Kiranya kami mampu dan kami tetap sanggup menjangkau jemaat-jemaat kami. Di tengah semua itu kiranya seluruh presbiter tetap bertekun untuk bersama-sama mengawal pertumbuhan keimanan jemaat kami yang terdapat di semua sektor pelayanan, 4 sektor pelayanan jemaat kami. Ya Tuhan, juga untuk rumah ibadah kami berdoa semua bisa ditanggulangi. Bahkan kami berharap, kami berkomitmen tahun ini atau tahun depan akan bisa kami tuntaskan dalam kebersamaan dan di dalam iman jemaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat kami yang berduka cita dan kehilangan orang-orang yang dicintai, ataupun karena sebab-sebab lain, kiranya mereka dihiburkan di tengah-tengah situasi kesulitan itu. Kami pun berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan dalam proses penyembuhan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya semua boleh beroleh sukacita dan penguatan dari Roh Kudus untuk tetap tahan dan tabah, beriman tetap teguh di tengah-tengah kesulitan tubuh mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang bersukacita berulang tahun atau ulang tahun perkawinan, juga sebab-sebab sukacita dan sukses lainnya.
Ajarlah mereka untuk terus mengembalikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk bersama dengan mereka yang mengucap syukur karena berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga jemaat kami. Kiranya di tengah-tengah situasi sulit ini kami tetap eksis, kami tetap mampu dan sanggup karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Bahwa ada cahaya harapan di hadapan kami. Karena di balik mendung selalu akan ada pelangi harapan yang menghiasi kehidupan kami ke depan. Dengannya kami tetap semakin taat dan semakin tabah dan semakin paham bahwa perjalanan kehidupan kebersamaan kami akan terlalu singkat jika diisi dengan hal-hal sepele yang tidak berguna dan tidak membangun kebersamaan kami. Terima kasih ya Kristus Yesus, kami berdoa bersama-sama untuk mengakhiri doa syafaat kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan kolekte, persembahan syukur persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan dalam kotak sembahan yang sudah disiapkan di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417, bait 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami merasakan bagaimana berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami boleh berikan. Dan kami percaya Bapa, ungkapan syukur ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah para majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna bagi sesama dan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara jemaat Tuhan, marilah berdiri. Suatu saat Danny Waitley menyaksikan sesuatu yang sangat menarik. Dia berkata begini, "Saya pernah merasa sedih karena tidaklah memiliki sepatu untuk pergi ke gereja. Sampai suatu saat saya melihat seorang di jalan yang tidak memiliki kaki, namun tetap hidup berbahagia." Kesaksian Dennis Waitley. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4. Saudara jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.